Hai guys, kembali lagi dengan saya channel Asep IT ya, yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan, dunia pemrograman, dan dunia Internet of Things lah, yang penting di teknologi informasi. Oke, nah di kesempatan kali ini saya akan review alat yaitu modem Huawei LTE CPE E5172. Nanti di teksnya yang akan saya cantumkan. Di sini ada default situs adminnya atau apa namanya, buat konfigurasinya. Dia di IP 192.168.1.1 guys ya, dengan username sama passwordnya admin. Jadi username-nya admin, passwordnya admin. Oke, WiFi SSID-nya defaultnya 4G LTE CPE 9243. Nah, di sini kurang lebih ada nomor serinya, ada modelnya juga ya. Di sini ada beberapa nih ya. Jadi seperti itu singkatnya ya, singkat manualnya lah di sini. Nanti akan kita coba nih guys ya. Kita akses nih satu-satu, ini kita konfigurasi. Contohnya misalkan untuk password WiFi-nya kita akan rubah, serta nama WiFi-nya ini defaultnya kan 4G LTE CPE 9243, kita akan rubah misalkan jadi Asep IT ya. Oke, nextnya kita akan review sedikit-sedikit apa sih yang ada di sini. Oke, jadi di sini yang ada tersedia ada port tel atau telepon ya, line telepon. Lalu ada port LAN, yang dimana port LAN ini sudah saya coba sih sebetulnya. Nanti dari LAN gitu ya, dari modem ini, lalu kita input ke LAN seperti ini misalnya gitu ya. Dari LAN ini kita masukkan ke laptop, itu nanti secara default laptop akan dapat IP Octane atau DHCP ya, yang kelasnya tadi 192.168.1.1 berapa lah, X gitulah. Oke, di sini juga disediain port power, yang dimana programnya ini powernya guys ya. Oke, nah di sini ada on off-nya nih guys ya, zoom on-nya, zoom on, zoom off. Oke, lalu di sini ada yang unik nih guys ya, di sini ada baterainya. Jadi mungkin ini buat ketika memang sudah nggak ada listrik gitu ya, ini bisa diberdayakan. Lalu nah ini sumber internetnya, ini dia bisa lewat dari kartu provider ya. Oke, ini ada slotnya. Nah di sini SIM cardnya saya siapkan Telkomsel ya. Saya belum tahu ya kalau Indosat itu bisa atau enggak ya tanpa ini. Sebenarnya sih kayaknya harus di-unlock gitu ya guys. Tapi saya belum belum bisa memastikan gitu ya. Intinya di sini saya udah memastikan pakai Telkomsel bisa. Oke. Nah, di reviewnya saya akan coba gitu ya, pasang SIM cardnya sampai terkoneksi dan saya akan setting gitu ya. Jadi biar nggak terlalu default. Oke, di sini ada satu lagi nih guys yang tersisa, yaitu port antena. Ya ini kita harus beli extender sih, antena kayak email gitu ya. Jadi antenanya bisa ditambahin, mungkin itu buat memperkuat sinyal yang dimana sinyalnya mungkin kurang gitu ya. Oke, hanya itu sih review alatnya. Tapi di sini mungkin ada beberapa indikator ya, nanti akan kita lihat kalau kita nyalakan power listriknya ya. Pertama-tama sebelum kita nyalakan powernya, kita akan pasang dulu nih guys ya SIM-nya, dengan cara kita buka baterainya. Oke, seperti ini. Lalu kita dorong. Nah, pasangnya seperti ini guys. Nah, ikutin aja polanya ya di sini seperti ini. Nah, seperti ini guys ya, kalau kurang kelihatan. Ini ya pasang kartunya. Oke, nextnya kita pasang baterainya lagi ya, seperti ini. Oke,
Kita tutup lagi ya. Nah ini oke, sudah kunci. Nextnya kita nyalakan coba ya guys. Coba persiapan powernya. Oke, coba nyalakan guys. Oke. Nah, di sini udah on ya, karena ini udah saya nyalakan si powernya jadi di angka 1. Ini on. Nih, kita bisa lihat ya beberapa indikatornya. Ini dia ada indikator sinyal ya, dimana ini menunjukkan sinyal di sini tuh untuk kartu tadi yang saya pakai. Telkomsel itu dapatnya apa? Di sini kebetulan nih full di sini, full nih. Oke. Nah, lalu di sini ada nggak terlalu kelihatan sih guys ya indikatornya, saya kurang tahu. Sebenarnya di sini kalau dilihat nih ada nih guys ya. Warnanya warna biru. Warnanya warna biru, cuma nggak terlalu terang banget gitu ya indikatornya. Oke, power nyala. Di sini power nyala, wireless LAN nyala gitu ya guys. Sama di sini juga apa namanya? Sinyal providernya lumayan full. Nah, di sini juga harus perlu kalian tahu bahwa kartunya sudah saya isikan ya, paket. Jadi dipastikan dulu, jangan sampai nanti kok nggak bisa gitu internetnya. Pastikan dulu di handphone gitu ya, internetnya ada nggak paketnya, kuotanya ya. Oke, kalau udah bisa baru kita masukkan di sini. Kelebihannya kalau pakai wireless router gini, modem gini, kita ya mungkin sebenarnya kalau handphone juga bisa sih tethering gitu kan. Cuma sayang handphonenya jadi panas biasanya kayak gitu kan, karena menanggung banyak gitu ya, banyak kan. Kalau handphone itu misalkan tethering anggap ada 5 device atau 3 itu udah berasa guys ya, handphonenya kasihan. Nah, kalau dengan modem ini emang diperuntukkan untuk sharing gitu ya. Jadi saya sarankan sih kalau kalian ada budget mendingan ya usah tethering mending beli gini nih guys, banyaklah di online ya. Oke, kita tes nih guys ya, kita tes. Oke, sebenarnya pakai handphone juga bisa, tapi di sini biar lebih enak konfigurnya saya settkan itu. Oke, jangan lupa guys ya, tinggalkan komentar kalau kalian ada yang ditanyakan tentang jaringan. Ya guys, kita akan coba konfigur ya, atau konfigurasi atau setting bahasa awalnya. Oke. Nah, di sini terdapat nama wirelessnya 4G LTE CPE 9243 sesuai nih guys ya. Jadi kita koneksikan nih ke wirelessnya supaya bisa mengkonfigurasi ya. Oke, di sini ada enter the network security key. Kita baca aja guys di sini ya. Oke, kunci WiFi WPA WK2 2791 9243. Oke, yes. Jadi dia udah di password sebetulnya ya. Cuma kan di sini nama wirelessnya masih 4G LTE CPE 9243 ya. Kita pengennya ya misalkan channel saya Asep IT guys ya. Ya, kalau dikit. Oke. Kita sudah terkoneksi nih guys ya. Sebetulnya ini sudah bisa internet, cuma tujuan kita kan mau ganti dulu namanya guys. Cara mengganti namanya kita lihat dulu IP yang didapatkan seharusnya 192.168.1 berapa gitu kan ya. Kita cek Windows Run cmd klik IP config /all. Oke. Nah, ini kita bisa lihat cari yang wireless LAN adapter WiFi. Oke, di sini betul ya, gateway-nya ke 11. Kita panggil 192.168.1.1. Oke, ini sudah betul ya guys ya, halaman adminnya muncul, halaman buat nyetingnya muncul. Kita masukkan nih di sini username passwordnya apa? Admin. Nah, admin. Oke, seperti inilah guys ya. Di sini ada halaman current password, ada yang password itu untuk mengkonfigurasi passwordnya supaya nanti orang kalau pas connect itu
tidak coba-coba gitu ya. Kalian bisa rubah ini, bisa kalian coba. Oke, di sini kita akan merubah dulu nama wifi-nya ya, supaya menjadi nama wifi-nya Asep IT dong. Ya, jangan lupa subscribe guys. Oke, nama SSID-nya di sini Asep IT. Lalu kita ganti juga nih guys ya, passwordnya ya. Passwordnya misalkan Asep IT 1234 ya, misal. Oke, di sini the wifi module is starting is wide. Oke, kita tunggu beberapa menit sampai muncul nama wifi Asep IT. Oke, di sini udah muncul nih guys ya, Asep IT 2. Nah, tapi di sini kita kan belum kita coba ya. Nih udah muncul nih guys ya, Asep IT 2. Mungkin kenapa dia jadi Asep IT 2 karena sebelumnya kita pernah ada SSID yang namanya Asep IT. Oke, di sini kita minta password. Tadi kan passwordnya Asep IT. Oke, kita show. Oke, betul. Next. Verifying and connecting, kita tunggu ya prosesnya ya. Oke. Ini harusnya bisa terkoneksi ya. Nanti kalau ini 4G LTE-nya masih muncul, dia biasanya lagi proses configuring. Kalau buat memastikan kalian bisa airplane mode-nya di on off kayak gitu ya. Ini status sudah terkoneksi ya guys ya ke Asep IT ya. Di sini Asep IT 2 biasanya itu karena sebelumnya mungkin ada SSID namanya Asep IT. Kalau salah lah guys, harusnya sih bisa dilupakan jaringan atau Asep IT yang sebelum itu di. Nah, ini sudah terbuka nih, terbuka lagi. Oke, di sini kan default IP-nya 11. Kalau kalian mau mengganti bisa guys ya. Kita masukkan lagi admin. Oke. Kita masuk ke LAN ya, supaya LAN-nya nggak default 11 gitu misalnya. Kalau anak jaringan kan harus tahu IP address ya, addresses. Oke, kita ganti menjadi 10.1. Oke, submit atau submit. Oke, di sini dia minta start address-nya itu yaitu DHCP ya. Jadi obtain-nya ini misalkan kita kasih rank DHCP-nya dari 100 sampai 200, berarti ada sekitar 100 device yang bisa terkoneksi ya. Kita kasih aja 10.100 10.200 submit. Oke, kita tunggu. Nah, impact-nya apa? Kita akan bedakan CMD IV config/all. Oke, kita bisa lihat di sini kita masih dapat IP bawaannya ya, untuk defaultnya itu 192.168.1.100. Nah, tadi kita sudah ganti menjadi 10 ya, harusnya ini dapatnya kalau enggak 10.100 ya pokoknya di antara 10.100 ke atas lah gitu ya. Oke, kita tunggu karena di sini di DHCP modul bisa start. Oke, kita connect lagi. Oke, sorry. Kita connect. Tunggu koneksi. Oke. Nah, di sini juga otomatis redirect ke 10.1 yaitu tipenya. Oke, kita cek laptop kita untuk memastikan ya. Before yaitu 1.100. Lagi guys. Oke, kita cek. Oke, kita dapat 10.29. Kita cek lagi nih guys ya. Pada tadi 10.29. Admin. Oh, salah nih guys. Ini kita harusnya nggak sebaik guys. Ya. Terus lagi. Kayaknya masih restarting nih tadi ya. Coba ya. Terus lagi. Kita cek lagi, harusnya itu 10.100 gitu ya harusnya. Karena tadi kita startnya dari 100 ya. Ethernet. Oke. Lagi. Kita tes. Nah. Ini guys kayaknya ini karena auto connect nih yang basecamp nih ya, sistem Laravel ya. Ini apa namanya? Basecamp saya nih auto
jadi dia pindah-pindah gitu ya. Ini harusnya di connect dulu. Nah ini udah connect, kita cek nih. Nah 10.100 ya. Jadi ini laptopnya tadi sempat disconnect untuk connect ke yang lain gitu. Jadi dapat IP-nya 10. Kebetulan kelasnya sama 10 gitu ya. Jadi tadi dapat 10.25, harusnya 10.100, kalau nggak 101, pokoknya dari 100 ke atas sampai 200 kayaknya. Oke. Nah kita yang terakhir deh, biar nggak terlalu lama ya. Ini reviewnya. Yang terakhir kita akan tes koneksi ya. Ya cukup Google aja ya guys ya, udah ketahuan ini bisa internet ya. Atau kita mau tes bandwidth, saya biasanya juga CBM ya guys ya, kayak apapun itu ya, kita tes nih speednya dapat berapa gitu ya. Tapi ini tergantung juga si kuotanya ya. Ya ini tadi saya pakai paket berapa gitu. Nah di sini kita lihat, guys, lumayan lah guys ya, ini buat main game-game online ya cukup lah gitu ya. Di sini bisa tembus 12 Mbps untuk downloadnya ya guys ya. Mantap guys. Oke. Kita lihat dulu uploadnya sebentar. Ayo 6,5 lah guys ya uploadnya. Lumayan guys, serius lumayan ini. Kalau kalian lihat ini lumayan ya. Sini sinyalnya juga, sinyal posisi sebetulnya sinyal ini masih ada sini full sih gitu. Sinyal udah full. Oke, kita bisa lihat ya, pingnya 19 mikrosecond, jitternya ini 8 ms ya. Saya nggak terlalu tahu jitter ini apa. Di sini providernya jelas ya, Telkomsel. Oke. Di sini downloadnya 12,3 Mbps, lumayan guys, lumayan kan. Uploadnya dapat 6,2. Wah mantap ini. Kita coba YouTube ya. YouTube-nya. Oh cuman nih YouTube-nya ya guys. Waduh. Oke guys, ini sih coba kita lihat. Aduh jangan. Terkena copyright ya, janganlah ya guys ya. Pokoknya YouTube-nya harusnya sih coba di accept aja lah. Di accept. Saya nggak promo ini, takutnya kena copyright. Oke, kita tes nih guys ya. Enggak sih segini ya, mantap guys. Oke, kita tes dulu sebentar. Mantap guys, mantap ini. Oke, seperti itulah guys tutorial atau review ya, sebenarnya review alatnya Huawei ini. Mantap guys. Oke, terima kasih video tutorialnya, semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi belajar di teknik informasi. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye.